Mungkin buat sebagian orang lain, kenalan sama orang baru itu bikin nervous ya, karena takut gak enakan, takut sok akrab, takut dianggap aneh gitu. Tapi enggak dengan bakat yang satu ini. Yuk kenalan dengan bakat WOO. Lucu ya namanya bakat WOO, tapi WOO ini tentunya adalah singkatan dari Winning Others Over. Jadi dia adalah pribadi yang pandai bergaul, bisa mencairkan suasana dan terbuka kepada orang-orang baru. Bisa membangun kedekatan dengan orang baru itu dengan mencari kesamaan. Jadi itu yang bikin dia akrab dengan orang lain. Orang ini juga merasa senang ya bertemu orang baru ini, dia anggap menjadi tantangan karena dia pengen memenangkan hati orang itu, dia juga pengen memenangkan hati orang itu, jadi dia bisa lebih dekat dengan orang baru dan akhirnya ya dia merasa puas ketika sudah bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Buat dia nggak ada yang namanya strangers atau orang asing, yang ada ya temen yang belum ketemu aja, makanya perlu ketemu. Orang dengan bakat WOO ini punya kebutuhan yaitu untuk kesempatan bertemu dengan orang baru. Tentunya ini bisa banget ya terpenuhi karena saat ini era media sosial, dengan menggunakan internet kita bisa ketemu orang baru setiap hari lewat dunia maya. Tapi kalau misalnya dia ada kesempatan untuk bertemu orang barunya secara offline, mungkin dia akan lebih semangat ya, karena ya interaksi offline dengan online kita akan lebih semangat ketika bertemu ya secara offline seperti itu. Hal yang perlu diantisipasi atau menjadi challenge buat orang dengan bakat WO ini adalah mungkin dianggapnya akan sok kenal. Kayak mungkin orang baru itu tidak menunjukkan minat, tapi si orang dengan bakat WO ini akan terus berusaha gitu. Nah, bisa jadi dianggap sok kenal gitu. Terus mungkin karena terlalu bersemangat untuk memperbanyak teman baru, dia jadi nggak tertarik, nggak punya waktu juga untuk bertemu dengan teman lama. Padahal ya teman lama itu kan ada juga ya yang penting untuk di keep, untuk di maintenance hubungannya gitu sampai sekarang. Ini adalah hal yang perlu diantisipasi oleh orang dengan bakat WOO. Lalu gimana nih cara mengembangkannya? Tentunya nih untuk dengan ini memperluas wawasan terkait konteks lingkungan atau konteks orang baru yang akan ditemui. Nah, ketika udah tahu nih, ketika orang baru ini punya background seperti apa, sukanya apa, nah kamu kan bisa riset dulu tuh, oh kayaknya asik deh buat ngomongin ini, jadi bisa nih memenangkan hatinya, bikin dia jadi akrab. Terus juga kalau misalnya sekarang terlibat dalam pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu dengan orang baru alias orang-orangnya itu aja, bisa jadi kamu mencari kesempatan memperbanyak bertemu orang baru melalui traveling, terus melalui kegiatan volunteer atau kegiatan-kegiatan di komunitas. Jangan lupa nih untuk menjaga relasi ya dengan orang-orang yang sudah dikenal aja ya. Jangan semangat waktu PDKT-nya aja, tapi pas begitu udah deket kita udah beralih sama yang baru. Itu jangan ya. Coba buat semacam apa ya, directory kontak, list kontak pertemanan gitu yang pernah ditemui, lalu bisa nih dijadwalkan berkala. Oh oke, mungkin setiap orang ini setiap seminggu sekali akan aku say hi, atau mungkin ada orang yang oh ini orang sebulan sekali aja deh aku say hi. Jadi itu mungkin bisa bantu kamu menjaga pertemanan kamu. Terus juga dengan kemampuan kamu nih untuk bertemu dengan orang baru, mungkin bisa nih untuk menarget circle-circle yang kiranya bisa membantu kamu
ningkatkan karir, bangun relasi untuk mengembangkan karir kamu. Lalu juga ini, bakat ini tuh ya gak cuman kamu bisa manfaatkan untuk dirimu sendiri, kamu bisa banget untuk membantu teman kamu berkenalan dengan orang lain. Misalnya kamu punya teman yang suka reptil, contohnya aneh, tapi kamu punya teman yang suka reptil, dia itu pengen punya teman diskusi yang sama-sama suka reptil nih, tapi dia mungkin bakat PO-nya agak lemah, jadi kamu bisa nih untuk mencari orang baru yang sama-sama suka reptil juga untuk diketemukan sama teman kamu ini. Jadi kayak mak coblan gitu kali ya. Lalu apa nih yang terjadi ketika bakat WOO-nya itu agak di bawah? Bisa jadi yang terasa adalah kamu merasa nggak nyaman berinteraksi dengan orang baru. Dan misalnya nih ketika masuk ke komunitas baru, kamu bukan orang yang aktif untuk menyapa orang lain yang pertama. Kamu mungkin cenderung menunggu untuk disapa. Terus juga emang terasanya adalah kamu butuh merasa nyaman dulu sebelum berinteraksi dengan orang lain. Makanya antisipasinya adalah mencari konteks yang kiranya ini bisa membuat kamu terhubung dengan orang lain sehingga ya bisa nyaman untuk memulai perbincangan. Misalnya nih ketika masuk ke circle baru, kamu merasa nggak nyaman untuk menyapa orang lain duluan, apalagi mungkin yang udah kumpul rame-rame gitu kayak ragu banget ya untuk masuk ke yang rame-rame itu. Tapi coba deh ngelihat orang yang mungkin sendiri juga atau mungkin pakai outfit atau style yang sama yang kira-kiranya kamu bisa relate gitu sama dia, yang mana itu bisa jadi bahan obrolan ketika deketin orang baru untuk pertama kalinya, seperti itu. Terus juga misalnya ketika bertemu dengan komunitas yang baru, kamu juga bisa menggunakan bakat input untuk ini ya, untuk mencari topik-topik yang kiranya relate ya untuk diomongin bareng. Topik learner juga bakat learner juga bisa ya, karena kamu punya banyak wawasan ya, itu bisa banget untuk membangun perbincangan yang mungkin bukan yang small talk tapi yang perbincangan yang penting, jadi kamu bisa lebih diingat, lebih klik gitu hubungannya. Terus juga bisa menggunakan bakat relator nih untuk membuka pembicaraan yang menarik. Memenangkan hati orang lain jadi keahlian orang dengan bakat WOO ini. Jadi semangat ya buat teman-teman WOO untuk memenangkan lebih banyak hati ya.